Baik, ada tutorial kali ini akan kita bahas tentang Excel fundamental ya. Nah, jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari Microsoft Word ya. Jadi di bagian pertama kita telah membahas tentang Microsoft Word, kemudian di bagian kedua ini kita membahas Microsoft Excel. Nah, Excel yang digunakan di modul ini sebenarnya menggunakan 2013, tetapi implementasinya hampir sama dengan menggunakan Excel 2019. Nah, pada prakteknya saya di komputer sudah terinstall Excel 2019. Jadi nanti pengoperasian antara Excel 2013, 2016 sampai 2019 itu sama saja ya, tidak ada terlalu banyak perubahan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama dulu tentang pendahuluan dari materi Excel ini ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang deskripsi dan bagaimana mengenal lingkungan Excel. Kemudian nanti kita akan bekerja dengan tabel dan autofill, dan masuk ke menu format cell ya di Excel. Kemudian nanti ada pengaturan layout, pencetakan dan split cell, dan terakhirlah bekerja dengan rumus. Jadi video ini akan kita bagi jadi beberapa episode atau beberapa bagian ya. Oke, masuk ke bagian pertama tentang pengenalan Excel. Kita lihat dulu ya deskripsinya di sini. Jadi Excel ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan rumus, analisa lembar kerja, membuat tabel, laporan keuangan, laporan penjualan, laporan pembelian, daftar gaji, pembuatan grafik, dan lainnya. Jadi Excel ini sangat bermanfaat sekali ketika kita bekerja dalam pengolahan angka atau administrasi angka ya. Dan bagian berikutnya yang dimaksud dengan Excel itu nanti kita bekerja dengan worksheet di sini ya. Nah, jadi kita bekerja dengan worksheet ya. Nah, bekerja dengan worksheet, kemudian worksheet itu terdiri dari sel, baris, dan kolom. Itu kata kuncinya. Sehingga ketika kita bekerja dengan Excel, maka penggunaan sel itu sering kita pakai seperti itu. Oke, kemudian penggunaan rumus di Excel harus diawali dengan sama dengan ya. Nanti kita bagian ini membahas dengan fungsi rumus di Excel. Jadi pasti diawali dengan sama dengan untuk rumus di Excel. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang fungsi matematika, statistika, sampai ke fungsi VLOOKUP dan lookup serta fungsi grafik. Nah, yang terakhir untuk feature yang sering digunakan juga nanti akan berkenaan dengan data validation ya. Nanti data validation seperti apa, terus conditional formatting juga seperti apa, nanti akan kita bahas pada seri praktek. Nah, di sini kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus belajar Excel atau manfaat penggunaan Excel itu untuk apa gitu ya. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama kita bisa membuat tabel data, kemudian yang kedua kita bisa membuat laporan keuangan, bisa membuat grafik, menganalisa data, mengarsipkan data-data ya, baik itu data-data penjualan, data-data pembelian, administrasi yang berkaitan dengan Excel. Dan yang paling utama manfaat penggunaan Excel itu adalah mempercepat pekerjaan dengan feature atau fungsi dan rumus Excel. Nah, ini kurang lebih tampilan Excel 2013 atau 2016. Bahkan saya tunjukkan di sini ya, yang Excel 2019 seperti ini. Nah, tampilannya cuma beda aja ya, seperti ini. Tapi ketika udah masuk ke worksheet sih sama aja, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di menu-menunya juga tidak beda jauh dengan Excel sebelumnya. Jadi yang terbiasa dengan Excel 2013, 2016, nanti untuk ke 2019 ini tidak akan jauh beda. Nah, ini yang harus diperhatikan ya untuk materi Excel ini. Nah, lembar kerja dalam Microsoft Excel sendiri disebutnya nanti sheet ya. Nah, sheet itu terdiri dari 512 kolom dan
sekitar 1 juta baris ya untuk Excel 2013, 2016, 2019 juga sama ya jumlah rows kolomnya. Kemudian pertemuan baris dan kolom nanti disebut dengan sel ya. Jadi kata kuncinya kita ketika bekerja dengan Excel pasti akan bertemu dengan istilahnya sel. Kemudian di dalam sel itu nanti ada kolom heading, artinya kolom heading ini berfungsi untuk membuat Excel ini bisa kita operasikan ya. Jadi diatur lebar ke lebar atau kecil kolomnya. Itu kolom headingnya. Kemudian nanti kita juga mengenal cell pointer atau penunjuk sel, ada rank, ya, kemudian ada ribbon, kemudian ada formula bar dan sheet. Nah itu sekilas tentang elemen-elemen yang ada di sel. Nah oke, kita langsung saja lihat ya dari penjelasan ini wujudnya seperti apa ya. Oke, kita langsung saja lihat. Nah kembali ke Excel. Nah ini disebut worksheet. Jadi worksheet itu adalah lembar dari sini ya, dari nilai 1 nanti sampai ini kan, saya blok sini ya, pakai Ctrl A, atau ke bawahnya jumlah barisnya. Nah ini bisa kita lihat jumlah barisnya segini ya, 1 juta record lebih. Kalau untuk jumlah kolomnya nanti sini ya. Nah ini untuk menggunakan Excel tadi tinggal tekan Ctrl di keyboard, tekan panah bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti pertemuan baris dan kolom disebut sel. Nah ini. Jadi ketika kursornya saya taruh di sini, nah ini disebutnya sel D4. D4 itu artinya kolom D baris ke-4. Kalau selnya di sini itu adalah D9, kolom D baris ke-9 dan seterusnya ya. Itu disebut dengan sel. Jadi pertemuan baris dan kolom. Ketika kita berbicara sel nanti ada rank. Kalau rank itu adalah kumpulan sel. Jadi kalau saya blok seperti ini, nah, ini disebutnya rank. Ranknya mulai dari mana? Mulai dari A1 ini sampai I17 ya. Tapi tetap kalau untuk penulisannya di sini defaultnya ke A1. Kalau saya blok dari sini, misalnya ini ranknya mulainya dari mana? Dari J1 ini ya. Berakhir di R14. Jadi itu urutannya seperti itu. Itu yang disebut dengan rank. Nanti ada sheet. Nah, ini sheet, ini lembar kerja. Nanti ini bisa kita tambah sheet 1, tambah sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5 seperti itu ya. Kemudian setelah sheet nanti ada menu ya, seperti ini. Seperti di Microsoft Word sama aja. Jadi ada menu-menu Excel. Ya, kita bisa bekerja dengan menu-menu ini. Hampir mirip sama dengan Microsoft Word. Dan yang terakhir ada formula bar. Jadi formula bar di sini ya. Nah, ini disebut formula bar. Jadi, penggunaan formula bar itu untuk mengedit atau menulis ya. Contoh misalnya sel kita tulis ya, sini. Kita tulis misalnya ini adalah sel. Lalu kita enter. Nah, misalnya tulisan ini kita mau edit ya. Jadi, kursornya kita taruh di sini. Nah, ngeditnya di sini ya, di formula bar ini. Nah, seperti itu ya. Untuk melebarkan, menghasilkan bisa kita tarik ya, ini kolomnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk video bagian pertama ini hanya pendahuluan aja tentang Excel. Nanti di video saja akan kita bahas tentang mulai dari membuat tabel. Demikian pendahuluan dari training Excel. Sekian dan terima kasih.